kita mendamaikan perang Ka'bah. Para suku-suku di Arab rebutan meletakkan batu Hajar Aswad yang terlempar gara-gara banjir, tapi Nabi yang menjadi pemenang karena mampu mendamaikan. Ini filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini milik kita bersama. Orang yang paling siap berkompromi dialah yang layak untuk menjadi pemimpin. Makanya pesan nih buat calon-calon pemimpin bangsa, jangan ekstrim, jangan merasa paling benar sendiri. Orang yang paling siap berkompromi itulah yang siap untuk menjadi pemimpin di depan, karena negara ini bukan punya kita sendiri. Gini bagi ya Pak ya. Contoh Pak Presiden kita Pak Jokowi, lawan saja jadi kawan. Jangan pakai politik feodal, kawan dikekep, musuh dicecep, jangan kayak gitu. Makanya pemimpin kita meneladankan, mencontohkan kepada kita. Pak Prabowo, Pak Jokowi, dua-duanya ngasih contoh, walaupun berbeda, pada akhirnya bisa menjadi satu juga. Bangsa ini milik kita, jangan mau diadu domba. Setuju nggak kira-kira? Makanya saya nggak setuju Pak ceramah-ceramah yang isinya nyaci maki. Nabi nggak pernah nyaci maki dalam dakwahnya. Kalau orang dakwah nyaci maki, dia bukan berdakwah. Tapi payahnya orang Indonesia ini kalau yang ngomong sudah pakai peci, apalagi gelarnya ustaz atau kiai, ngomong apa aja bener tuh. Makanya jadi mubalik ini bebannya berat, jadi ulama bebannya berat, jadi kiai bebannya berat untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Makanya disebutkan dalam sabda Nabi, asyarru ahli dzalika zamanul ulama'uhum, yang paling jelek pada zaman itu adalah para ulamanya. Serem banget kok ulama yang disebut ya Pak. Tapi dalam syarah saya baca yang disebut ulama di sini orang yang berbaju ulama, bajunya ulama, pecinya ulama, tapi kelakuannya bukan ulama. Bahkan bajunya ulama, ilmunya nggak ada, ngakunya ulama. Sampai sapi aja bisa jadi ulama, sampai kucing aja bisa jadi ulama. Nah bahaya itu Bapak Ibu. Betul kata Nabi, saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifunal ulama illa bisawbin hasan. Mereka tidak kenal ulama kecuali dengan pakaian yang bagus saja. Nek zaman biyen ulama yang dilihat bukan bajunya, tapi yang dilihat ilmunya. Kalau zaman sekarang ya bajunya yang dilihat. Makanya saya matching nih Bu, hijau, di matchingin Pak. Yang kayak gini kudu mesen ini Bu, pecinya mesen, bajunya mesen, sarungnya mesen, biar matching. Makanya yang zaman sekarang ini bukan ulama, banyaknya penceramah. Kan Nabi sudah katakan nanti di akhir zaman, wasayati zamanun ala ummati qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutba'uhu. Nanti di akhir zaman sedikit ulamanya, sedikit pakar fikihnya, terlalu banyak tukang ceramahnya. Kadang-kadang ceramahnya ini Pak maki-maki orang, itu yang enggak benar. Atau ditukar yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Makanya saya diceritakan kiai saya begini, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali? Pernah dulu ya, masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kayak di kampung saya Pak, mandi di sungai, berak di sungai. Saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya wudhu di sungai yang dipakai mandi sama berak? Boleh, yang penting pas wudhunya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, anyuti dulu yang kuning-kuning itu. Kecuali kalau sudah jadi limbah, bukan kali lagi, namanya limbah. Maka ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan, kecebur dalam kali. Si santri kesel, langsung silat santrinya, kayak Setia-Hati Terate ya. Nih. Jadi langsung silat, kesel, pulang ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, langsung ngubek-ngubek di sungai, dapet ikannya segede paha. Si santri kaget, Masya Allah, pantesan aku disundul ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Nek salah habis saya. Nah ikan dibawa pulang ke rumah tapi bingung, takut haram.
Maka santri tanya sama ustadznya, Ustadz, saya tadi berak di kali disudul ikan celeduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkap, tapi aku bingung, ini ikannya iwae halal nopo haram. Kata ustadznya, kita buka kitab dulu. Rajulun kesundulun iwa. Kata santri, kok kayaknya kenal ya. Rungok iwai. Rajulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jidad. Kalau ada laki-laki kesundul iwa, maka hukumnya haram, tidak boleh dimakan iwanya. Oh ngono toh Pak Ustaz. Ya sudah, kalau begitu kita pulangin ke sungai, mumpung ikannya masih hidup. Kata ustaznya, nanti dulu, belum selesai baca kitabnya. Kalimat selanjutnya, wa in ustadun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustate entuk setugel, maka halal ya. Kata santrinya, yang ngomong kalau pengen parohan mah udah pasti diparoh soalnya. Kata ustadznya, nanti dulu, belum selesai, masih ada ujungnya. Wa in ustadun kabehun. Oh ternyata ustadznya pengen kabeh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau orang ngomong agama untuk tujuan politik, untuk tujuan dunia, hati-hati. Itu mengkamuflase agama. Ini peringatan, karena ulama zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu memang tulus Pak, kalau zaman sekarang banyak ujung-ujungnya fulus, ujung-ujungnya kekuasaan. Hati-hati. Saya setuju ulama ada di kelompok A silahkan, di kelompok B silahkan, di 01 silahkan, 02 silahkan, netral juga silahkan. Yang penting jangan mengadu domba umat. Setuju apa setuju? Geda bengge. Baik, saya lanjutkan. Sudah 1 jam saja ya. Dikit lagi. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Makanya usia matang umat Nabi itu 40 Pak. Saya ini punya asumsi, ini asumsi ya, bukan penelitian, asumsi. Orang itu pantas jadi pemimpin minimal umurnya 40. Mulai jadi bupati, nah iso kades saja ya. Kades lurah saja Pak, kalau bisa itu minimal 40. Bukan masalah pinter nggak pinter, orang 17 tahun pinter juga banyak. Tapi kematangan. Nabi itu bisa saja diangkat dari Rasul sejak anak kecil, tapi tidak. Diangkat menjadi Rasul sejak umur 25 tahun juga tidak, umur 40 tahun. Bupati, gubernur, presiden, menteri, sing api minimal umurnya 40 tahun. Karena usia kematangan takdir untuk umat Nabi. Usia 53 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau mampir ke Kuba lalu membangun masjid. Tapi jangan lalai Bapak Ibu, masjid di zaman Nabi itu, Masjid Kuba itu cuman batu yang dijejer segi 4 lalu ditunjuk ini masjid. Dindingnya belakangan. Jadi jangan dibayangkan kemewahannya, bukan marmernya, bukan dindingnya, bukan catnya, bukan kubahnya, tapi masjidnya. Mengapa saya pesankan begini? Zaman sekarang orang lalai. Masjid sudah bagus, bongkar pasang, bikin lagi, kan mahal. La taqumus sa'atu hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid Nurul Huda sudah bagus. Kalau selama masih kepake, pakai saja yang ada. Kalau ada dana lebih, gunakan untuk anak-anak ngaji. Setuju gak kira-kira? Gunakan untuk syiar Islam, pembangunan mental spiritual. Makanya benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar, beliau menyampaikan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Apalagi musim corona ini Pak, orang kalau kita bangun masjid di Pajar Esu ini, kubahnya emas umpama habis dana 20 miliar misalnya, paling orang ngomong apa? Masjidnya ibu-ibu rambutan selfie, upload di Facebook kan, orang jadikan tempat wisata, paling banternya begitu. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar,
pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, mau ngutang ke tetangga utang yang kemarin belum dibayar, mau ngutang ke warung malah kena marah yang punya warung. Tiba-tiba kita datang nggak banyak bapak ibu, bawa duit 50.000 saja, nangis menitikkan air mata dia, ngucap matur suwun, dah selesai, masuk kamar dia sujud nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah kirim orang dermawan untuk kami. Subhanallah, tak henti-hentinya dia memuji Allah gara-gara kita bersedekah. Berbahagialah orang yang dermawan, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Orang bijak berkata, orang kaya bolak-balik umroh karena alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok apa cocok? Baik, saya lanjutkan di segmen terakhir. Usia 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Ternyata Pak, kita ini bukan cuma maulid, ngehol sekalian, karena Nabi itu wafatnya juga Senin di 12 Rabiul Awal. Ketika kita maulid, di situ juga kita ngehol. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, Israel datang. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ne oleh Muhammad, ne ora oleh aku arep balik meneh. Ini Israelnya orang Jawa nih begitu. Kalau boleh, kalau nggak boleh saya akan pulang lagi. Kata Nabi, aina Jibril. Mana Jibril? Datang Jibril, ngobrol-ngobrol, singkat cerita. Kata Nabi, Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Telapak kaki Nabi yang pertama kali mati. Makanya ini ilmu buat Bapak Ibu hebat. Kalau orang yang sudah mau mati, telapak kakinya pasti melengkung begini. Melengkung. Kalau sudah melengkung begini, itu minimal umurnya itu 3 hari lagi mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, siap-siap. Bahkan begini Pak, orang yang sudah mau mati tulang belakangnya lepek, rata dengan lantai. Kalau terlentang, duduk pun mesti cari senderan. Nah, lihat yang nyender-nyender. Kalau yang nyender nggak bisa tegak lagi, masih siap-siap. Ditarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, tekan udelnya. Beliau berucap, ma'asyadda muraratul maut, bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Jibril sampai tega ngelihatnya Pak, walaupun nggak sakit, tapi Nabi berdoa, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini kepada agar tidak dirasakan oleh umatku. Saking sayangnya sama kita. Sampai di dada Nabi beliau pesan lagi, usikum bisolati wa ma balakat aimanukum, aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Pak, Bu, sholat. Nggak muluk-muluk pesan Nabi. Jangan sampai sholat zuhur mepet asar, asare numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tiba sholat subuh bapak-bapak niatnya usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, doaan lillahi ta'ala. Lah doaan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya malah meleset. Apa kata ibu-ibu? Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Loh kok kawanan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak jenengan niru. Apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun
masih mending. Kalau kata orang Jakarta lain lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Sekali lagi ya Bu ya, biar seru ya. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jaga salat. Hidup ini simpel, jaga sholat saja. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongan. Beliau berpesan, ittaqun nisa, jaga wanita. Ittaqun nisa, takutlah akan wanita. Ittaqun nisa, waspada dengan wanita. Terutama ini buat anak-anak yang masih punya orang tua. Tadi yang istri sudah saya bahas di tengah kan. Yang masih punya ibu, jaga ibu. Jaga orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Maka muliakan ibu. Kan zaman sekarang ini wa antalidal amata rabbataha, banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang menyusui, ibunya yang membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mak, daripada bayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Banyak yang tersuking kayaknya ya. Allahu Akbar. Boleh Pak Bu, orang tua ngomong cucu boleh, tapi yang anak harus tahu diri. Kadang-kadang pulang ngantor, mak ngapa anakku bibirnya jontor, anakmu lari-lari kepleset. Mama sih, masya Allah. Kaget gak Bu? Coba tak tanya, jenengan kalau udah tua nih, tinggal numpang sama anak mantu, digentak kayak gitu sakit nggak Bu? Sakit, jatuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Ya Bayar. Maka buat anak-anak santri-santri di sini, pokoknya semuanya saya peringatkan, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Tidak akan pernah berkah. Saya ingin tegaskan, tidak akan pernah mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tuanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Ya Pak ya. Makanya ada lagu anak SD yang masih saya ingat sampai sekarang. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas akhirnya. Beliau mengucapkan kalimat as-sholah. Di tempel kuping Imam Ali terdengar as-sholah, as-sholah, sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun dengan cinta yang tak terhingga kepada segenap umatnya. Semoga di akhirat nanti kita dikumpulkan di surga, diakui sebagai umatnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian.